Maybe we're not. All personnel, squads 14 to 28 are preparing to jump. The OI Infinity. Furthest outpost in our galaxy. Keep your distance. Singularity black hole bullshit, but basically you're gonna be gone for 1 minute 14 seconds. So they're all dead? All but one. With Carmichael. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Infinity yang dirilis tahun 2015. Film garapan Negeri Kangguru ini menceritakan tentang temuan entitas asing di koloni stasiun pertambangan yang berlokasi di sebuah planet yang sangat jauh dari bumi. Temuan tersebut awalnya diyakini sebagai pencapaian luar biasa di bidang eksplorasi luar angkasa. Namun belakangan justru menjadi ancaman bagi eksistensi manusia. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Suatu ketika di awal abad 23, sebagian besar penduduk bumi hidup di bawah garis kemiskinan. Atas kondisi tersebut, banyak orang mengambil pekerjaan berbahaya, seperti penambangan di luar planet ataupun eksplorasi luar angkasa. Di masa depan, perjalanan luar angkasa itu dilakukan dengan metode slipstreaming, sebuah teknologi yang bisa mengubah sebuah benda baik organik ataupun non-organik menjadi sinyal data, kemudian dikirim ke koordinat tertentu di suatu tempat di alam semesta. Para ilmuwan menciptakan sebuah alat bernama Apex, sebuah alat kecil yang ditanam dan dihubungkan ke sistem saraf manusia, lalu memindahkan mereka dari satu tempat ke tempat lain secara instan. Selain mengirim, alat tersebut juga berfungsi sebagai receiver untuk melakukan recall pada seseorang yang sedang berada di suatu tempat. Namun, teknologi tersebut bukan tanpa resiko, karena potensi kerusakan sinyal data bisa saja terjadi. Lalu di sebuah ruangan khusus, nampak beberapa prajurit diberi pertanyaan dasar oleh seorang ilmuwan untuk membuktikan apakah mereka masih orang yang sama setelah menggunakan Apex. Everything okay? Scene kemudian pindah ke seorang pria bernama Whit Carmichael, seorang ahli pertahanan teknologi. Michael baru saja diterima menjadi anggota militer dari Satuan 84. Di hari pertama penugasannya, Michael mendapat tugas pergi ke suatu tempat di planet yang jauh, dan untuk pertama kalinya ia akan melakukan slipstreaming. Meski sudah berlatih puluhan kali, Michael sebenarnya khawatir bagaimana jika mesin itu tiba-tiba tidak bekerja dengan sempurna dan tidak mengembalikan tubuhnya seperti sedia kala. Istrinya yang bernama Lisa menyarankan jika Michael ragu, lebih baik tidak usah berangkat dan menemaninya di rumah, karena Lisa saat ini tengah mengandung anak pertama mereka. Akan tetapi tugas adalah tugas. Michael harus tetap berangkat, tapi ia berjanji akan pulang saat makan malam. Lisa yang tidak ingin ditinggal meneteskan air mata, lalu memberikan foto ketika mereka masih berpacaran. Michael tidak menyangka Lisa masih menyimpannya dan ia akan membawanya sebagai tanda keberuntungannya. And I promise you that I'll be home for dinner tonight. Bitches ready to rock? Sampai di markas divisi Slipstream Pantai Barat, Michael disambut Kapten Satuan 84 sekaligus sahabat lamanya bernama Sefton. Selain dirinya, ada 4 anggota senior lainnya. Fisher, Manson, you guys are out of here. Sefton kemudian meminta 3 anak buahnya keluar selain Dave dan Michael. Real small. Sefton mengetahui kalau Dave melakukan lompatan atau slipstream ilegal tanpa sepengetahuannya. Lalu ia minta penjelasannya bukan hanya sebagai anak buah tapi juga sebagai kawan lama. Akan tetapi, Dave tidak bisa menceritakannya sekarang. Sefton tidak mempermasalahkannya, lalu meminta Dave dan Michael bertemu di sebuah kafe sepulang dari misi. Namun, Michael menolak dengan alasan ia sudah janji pada Lisa akan pulang saat makan malam. All personnel, squads 14 to 28 are preparing to jump. Sesaat kemudian, alarm pemberitahuan berbunyi. Anggota tim 1428 sedang bersiap melakukan lompatan di ruangan sebelah. Mereka semua bersenjata lengkap setelah mendapat peringatan bahwa tujuan mereka dalam status darurat. Namun anehnya, hanya selang beberapa menit sebagian mereka sudah kembali dalam keadaan terluka, kemudian saling menembak satu sama lain tanpa sebab yang jelas. Sistem keamanan pun memberlakukan karantina Delta, yaitu mode stasis di mana semua ruangan di dalam markas akan ditutup lalu menyebarkan gas beracun untuk melumpuhkan semua orang.
Situasi semakin tidak kondusif. Sefton kemudian meminta Dave meretas sistem Apex agar mereka bertiga bisa melakukan lompatan ilegal untuk menyelamatkan diri. Tapi sayangnya alat milik Sefton malah terkunci. Michael dan Dave berhasil melakukan lompatan sementara Sefton tewas karena gas beracun. Here we go. Scene kemudian pindah ke markas divisi Pantai Timur. Terlihat ada beberapa anggota militer sedang mempersiapkan diri melakukan lompatan. Mereka adalah Kapten Johansson, Menzies, Jackler, Chester, Claire, Ken, dan letnan mereka bernama Philip Boxen. Lalu mereka dijelaskan bahwa tujuan dari misi ini adalah melakukan investigasi pada sebuah lokasi tambang yang berada di planet luar bernama Infini. Tempat itu sangatlah jauh, berada di ujung galaksi Bima Sakti, sangat gelap, dingin, dan tanpa kehidupan. Mereka mendapat laporan 1.600 pekerja meninggal secara misterius ketika mereka menambang mineral unik yang ada di sana, dan menjadikan insiden ini sebagai bencana terbesar di luar angkasa. I don't have to tell you how important this mission is. Sebelum dilakukan penambangan, sebenarnya sudah dilakukan survei tingkat keamanan dan kelayakan. Mineral tersebut adalah sumber energi baru potensial yang bisa mengembalikan krisis energi di bumi. Tapi ternyata mudah menguap di bawah kondisi operasi normal dan tidak ada yang menduga sangat berbahaya. Dan besarnya jumlah korban jiwa tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan bencana bagi bumi. 12 minutes ago. Sekitar 12 menit yang lalu, Divisi Pantai Barat mencoba menarik seseorang bernama Montoli dari Infini. Tapi orang itu menolak dengan merusak Apex yang menempel di tubuhnya. Montoli adalah orang jenius. Dia bisa memutus jaringan serta koneksi remote. Seseorang melaporkan Montoli sedang mempersiapkan pengiriman kargo berisi mineral unik itu ke suatu tempat di bumi, yang tentu saja akan membahayakan keselamatan umat manusia. Kabar buruknya, mereka baru saja mendapat info kalau markas Divisi Pantai Barat hancur dan tidak ada satu orang pun yang selamat. Tapi seperti yang kita tahu, ketika markas memberlakukan karantina, Michael dan Dave melakukan lompatan ilegal, yang ternyata tujuan mereka adalah planet Infini. With Carmichael, eventually want to become one of you. Sejauh ini, hanya Michael saja yang masih terdeteksi hidup melalui alat Apex yang tertanam di tubuhnya. Record show an illegal jump into Infini. Selain melakukan investigasi, misi berikutnya adalah mencegah pengiriman kargo tersebut ke bumi, lalu menyelamatkan Michael. Perlu mereka ketahui, Michael sudah berada di Infini sekitar 1 minggu, padahal dia itu baru saja pergi beberapa menit yang lalu. He's been out there a week already. You only left Earth a few minutes ago. Of our time, which will give you just over 24 hours, one day out there. Efek dari perpindahan instan tersebut, setiap 14 detik waktu normal terjadi selisih waktu sebesar 24 jam di Infini. Jadi setelah melakukan lompatan, mungkin hanya selang beberapa detik saja mereka pergi lalu kembali ke tempat ini. Seperti yang terjadi pada Regu 28 di markas Divisi Pantai Barat. It's too cold. It's 70 below. You got any thermal reads? Setibanya di sana, Kapten membagi mereka menjadi 3 tim, mencari di mana Michael, menyalakan cadangan listrik, serta mencari keberadaan kargo mineral. Hampir di semua ruangan, mereka melihat jasad para pekerja yang membeku yang dikarenakan suhu ruangan mencapai minus 70 derajat Celcius. Tempat ini benar-benar mengerikan, tapi apa yang mereka temukan di aula tengah benar-benar di luar batas. Terdapat potongan kulit tergantung serta organ manusia tergeletak di atas meja. Nothing happening here. This is Philippa Boxen with SS Tier 1 Search and Rescue. Sementara di tempat lain, Claire menemukan sebuah pintu tertutup dan nampak terisolasi dari ruangan lainnya. Setelah generator berhasil dinyalakan, suhu ruangan mulai menghangat, mencairkan segala apapun yang membeku. Kemudian, seseorang menulis pesan di layar monitor yang menanyakan siapa mereka dan apa keperluan mereka datang ke tempat ini. Kapten menjawab mereka adalah tim penyelamat, dan tak lama kemudian pintu yang tertutup itu terbuka, lalu muncul sosok pria yang gak lain adalah Michael. Got about 2 seconds before I light you up. My name is Whit Carmichael. Michael bercerita setibanya di sini, tempat ini bagai rumah pembantaian. Semua pekerja terinfeksi wabah misterius yang menular melalui sentuhan kulit. Para pekerja itu menjadi gila, kehilangan kesadarannya sebelum akhirnya mereka saling menyerang dan membunuh. It's like these urges just overtook him.
Ketika kekacauan itu terjadi, Michael sembunyi di dalam saluran ventilasi yang mengarahkannya sampai ke ruangan ini lalu membunuh semua orang yang terinfeksi. My Apex doesn't fire. Ia terpaksa melakukannya demi bertahan hidup. Kapten pun memahami tindakannya. Michael juga diberitahu kalau markasnya dikarantina total sehingga tidak ada satu orang pun bisa memanggilnya pulang. There's no one else on the station, right? I found human body parts removed. Lalu Kapten bertanya, apakah masih ada orang lain di dalam stasiun ini? Mereka menemukan potongan organ tubuh manusia di aula tengah. Ia ingin memastikan apakah itu perbuatannya atau perbuatan orang lain. I have fucking nothing to do with that, man. I swear. Almost the entire station's been exposed to the freeze. Michael menjawab tidak tahu. Namun yang pasti, hampir seluruh stasiun membeku selain ruangannya. Jadi seharusnya tidak ada orang yang selamat. Beruntung, dia adalah seorang ahli pemrograman komputer, sehingga dia bisa mengatur serta menyalakan beberapa fungsi penyokong kehidupan di ruangan ini. We need to take the payload offline permanently. Can you do it? Jika benar demikian, berarti Michael bisa mengambil alih atau mengoperasikan stasiun, yang artinya dia bisa melacak kemana tujuan muatan itu dikirim serta membatalkan perintahnya. We will get you home. Mereka berjanji akan membawanya pulang ke bumi jika Michael bersedia membantu mereka. Tanpa butuh waktu lama, Michael berhasil meretas komputer stasiun serta tujuan kemana muatan itu akan dikirim. Namun diperlukan tindakan manual untuk membatalkan pengiriman tersebut. Seseorang harus pergi ke ruang kargo menekan tombol pembatalan. I need someone to go back down to operations. Go. I'm on it. Greenwich, Jackla, go with him. Lalu Kapten memerintahkan Claire, Jackler, dan Menzies pergi ke ruang kargo, sementara Michael dan Chester akan memandu mereka dari ruang kontrol. Chester yang sejak awal curiga mengapa hanya Michael saja yang bertahan bertanya apakah dia terinfeksi. Michael menjawab jika dia terinfeksi maka ia sudah membunuh mereka semua. Lalu ia meminta Chester diam dan biarkan ia menyelesaikan pekerjaannya. Tak lama kemudian muncul tanda peringatan. Michael berkata tidak masalah. Alarm itu berbunyi karena ia mencoba mengambil alih kendali sistem secara manual. Namun temperatur di ruang kargo meningkat. Michael meminta Menzies dan yang lainnya segera kembali ke ruang kontrol. Tapi untungnya Menzies berhasil mengatasi keadaan. Akan tetapi, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Montoli tiba-tiba datang menyerang Kapten. Rex menembak jantungnya dengan senjata berat. They need us, Menzies. Claire dan Jackler mendengar keributan tersebut, buru-buru kembali ke ruang kontrol meninggalkan Menzies sendirian di ruang kargo. Ketika mereka sedang memberi perawatan medis kepada Kapten, Montoli tiba-tiba bangkit lalu menyerang Chester. Rex menembaknya tepat di bagian kepala yang membuat cipratan darah Montoli mengenai semua orang. Ya, secara tidak langsung, wabah yang menjangkiti Montoli kini menulari kru penyelamat. Sesaat kemudian, tubuh mereka mulai bereaksi. Mereka teriak kesakitan sebelum akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Berbeda dengan Michael, meski tubuhnya terkena cipratan darah, Michael belum kehilangan kesadarannya. Lalu ia menghubungi Menzies yang saat ini masih berada di ruang kargo, memintanya bersembunyi karena semua orang telah terinfeksi. Setelah itu, Michael kabur menjauh, tapi sialnya ia malah jatuh ke bawah saat mencoba melompati jurang di antara dua lorong. Scene kemudian pindah ke bumi, memperlihatkan kegelisahan Lisa seakan dia mengetahui sesuatu yang buruk menimpa suaminya. Meski jatuh dari ketinggian, Michael ternyata selamat. I can hear your heart beating. Sayup-sayup ia mendengar suara Charlie memanggilnya. Meski tubuhnya mulai kesakitan, Charlie mencoba mengendalikan kesadarannya sambil terus memburu Michael yang ia anggap sengaja mencelakai kru penyelamat. Beruntung, Jackler tiba-tiba datang lalu menyerang Charlie hingga membuatnya tak bernyawa. Agaknya sebagian para kru mulai kehilangan kesadarannya, yang membuat mereka tidak mengenali temannya sendiri. Setelah Jackler pergi, Michael mencari tempat untuk bersembunyi, tapi tanpa sengaja Michael malah menemukan ruang lab stasiun serta berkas penelitian. Hasil penelitian menyebut mineral yang mereka tambang diklasifikasikan sebagai bentuk organik beku yang disebut cairan primordial.
Mineral tersebut dapat mencair dalam suhu minus 10 derajat Celcius. Siapapun yang terkena cairan itu, tubuhnya akan merasa kesakitan hanya dalam waktu kurang dari 3 menit, sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Tapi pada kasus tertentu, seseorang dapat bertahan hingga 2 jam sejak pertama kali terinfeksi. Dan inilah yang terjadi pada Michael, yang masih bisa bertahan, tapi cepat atau lambat Michael akan bernasib sama seperti yang lainnya. Setelah menginfeksi, organisme asing tersebut akan menjadi parasit pada tubuh inangnya, menyerang sel jaringan kemudian menirunya sebelum akhirnya mengendalikan inangnya secara penuh. Dengan kata lain, ketika seseorang telah terinfeksi, bisa dipastikan orang itu adalah tiruan dari bentuk sempurna organisme asing tersebut. Sekilas, film ini tuh mirip dengan film The Thing yang pernah saya bahas sebelumnya. Ketika alien yang mereka temukan menyentuh seseorang, alien itu bisa meniru wujud manusia secara sempurna. Berkas penelitian itu ternyata ditulis oleh Montoli, petugas sains stasiun Infini. Hal ini berarti kasus infeksi sudah terjadi jauh sebelum insiden pembantaian massal di stasiun ini. You look like fucking shit. Tak lama kemudian, Menzies masuk ke dalam, yang minta penjelasan apa yang terjadi pada para kru penyelamat. Michael berkata semua kru telah terinfeksi kecuali dirinya. Michael sengaja berbohong agar Menzies tidak membunuhnya. Untuk meyakinkannya, Michael masih ingat semua percakapan mereka sebelumnya. Bahkan, ia meminta Menzies mencari tempat persembunyian ketika para kru terinfeksi. Extreme evolution, wherever it goes, whatever it touches. Semua kekacauan ini disebabkan mineral yang mereka tambang. Mineral tersebut adalah bahan mudah terbakar yang sebenarnya akan digunakan sebagai alternatif sumber energi di bumi. Awalnya, semua aktivitas penambangan berjalan lancar, sampai akhirnya mineral itu mencair kemudian menginfeksi siapapun yang menyentuhnya. Karena faktanya, mineral itu adalah bentuk organisme yang membeku. Dinginnya suhu planet ini menjaga organisme asing itu bangun dari tidurnya, sebelum akhirnya ditemukan manusia mencair kemudian berevolusi. Alasan mengapa mereka yang terinfeksi itu bertindak agresif karena insting dasar dari kehidupan adalah bertahan. Mungkin organisme asing itu hanya mencoba mempertahankan eksistensinya. Bukan tidak mungkin keseluruhan dari planet ini adalah mineral atau organisme asing itu sendiri, dan tidak ada cara menghentikannya selain menutup stasiun ini lalu pulang ke bumi. Akan tetapi, hanya Kapten dan Chester yang bisa mengaktifkan Apex. Mau nggak mau, mereka harus mencarinya agar bisa pulang ke bumi. We're gonna find Chester. Certain Chester, the only one to can dial in and out extraction. Tanpa diduga, Rex menerobos masuk ke dalam lalu menyerang Menzies. Namun, ketika melihat Menzies dan Michael, Rex jadi ingat kalau keduanya adalah teman lalu mengembalikan kesadarannya. It's Harris, it's your friend, it's your friend, it's your friend, it's your team. Harris. Akan tetapi, seberapa keras Rex mencoba, parasit di dalam tubuhnya mencoba mengambil alih. Sebelum akhirnya Rex menembak dirinya sendiri agar tubuhnya tidak melukai Michael ataupun Menzies. Sayangnya, akibat serangan tersebut, Menzies jadi tertular wabah tersebut, yang membuat Michael tidak ada pilihan selain membunuhnya. Ketika Michael akan kembali ke ruang kontrol, Michael mulai berhalusinasi. Ia melihat bayangannya sendiri yang berubah menjadi psikopat serta janjinya pada Lisa yang mungkin tidak akan pernah ia tepati. Setelah kesadarannya kembali, Michael menemukan Chester sedang mengirim pesan radio ke bumi. Sama seperti yang terjadi pada dirinya, Chester nampaknya bisa bertahan lebih lama setelah terinfeksi. Michael berkata pesan radio itu tidak akan terkirim ke bumi dalam 100 tahun. Satu-satunya jalan adalah menggunakan Apex pulang ke bumi. Akan tetapi, Apex baru bisa digunakan dalam waktu 8 jam ke depan. Michael menyadari mereka tidak punya waktu selama itu dan harus mencari cara bertahan sebelum parasit itu mengambil alih tubuhnya. Lalu Michael pergi ke ruang pengobatan mencari di mana Claire karena hanya dia satu-satunya petugas medis yang ia harapkan bisa menghentikan infeksi. Terlihat Claire sedang melakukan transfusi darah untuk mengobati tubuhnya yang mulai berubah. Jackler juga ada di ruangan itu. Mereka berdua ini sebenarnya adalah pasangan kekasih. Jackler berjanji akan membawa Claire pulang ke bumi. Namun kesadaran mereka berdua mulai menghilang sebelum akhirnya saling menyerang satu sama lain. Tanpa diduga, Chester diam-diam membuntuti Michael lalu mengarahkan senjata kepadanya.
Michael merasa terancam, lalu mereka berdua terlibat perkelahian yang berujung pada tewasnya Chester. Setelah itu, Michael kembali ke laboratorium. Michael merasa yakin organisme asing yang menguasai tubuhnya ataupun yang masih berwujud mineral bisa melihat ataupun mendengar perkataannya. Michael menyebut organisme asing itu adalah bentuk kehidupan luar biasa tapi tidak sempurna. Meski bisa meniru ataupun mereplika bentuk organisme yang mereka tumpangi, mereka tidak mengerti manusia. Karena hanya memilih bagian terburuk dari perilaku manusia seperti kekerasan, konflik, ataupun kebencian. Padahal mereka masih bisa berkembang menjadi makhluk yang jauh lebih baik. Seandainya mereka meniru hal-hal baik dari manusia, mungkin keadaan akan berbeda. Apa yang Michael inginkan hanyalah memenuhi janjinya pada Lisa pulang ke bumi sebelum makan malam. Tapi mereka malah merenggutnya, bahkan merenggut kebahagiaan semua orang yang ada di stasiun ini. Apa yang mereka dapatkan setelah meniru bentuk manusia di saat semua orang yang ada di stasiun ini meninggal? Mereka tidak akan menjadi apa-apa selain kembali membeku seperti sebelumnya. Merasa sudah tidak ada harapan lagi dan tidak ingin organisme asing itu hidup di dalam tubuhnya, Michael memutuskan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri sambil memegang foto kenangannya bersama Lisa. Any part of any one of us. Tak lama kemudian, terlihat cairan primordial itu mendekati tubuh, kemudian menyelimuti para kru penyelamat. Michael. Cap wants us in the control room. Ajaibnya, Michael yang sebelumnya bunuh diri tiba-tiba terbangun setelah mendengar suara Claire memanggil namanya. Tidak hanya Claire, tapi semua anggota juga hidup kembali. Lalu mereka berkumpul di ruang kontrol, saling memandangi seakan heran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Kapten berharap ia bisa menjelaskan semuanya, tapi ini adalah keajaiban di luar batas pengetahuan manusia. Namun yang pasti, mereka semua dalam keadaan baik. Pengiriman muatan ke bumi berhasil dimatikan. Stasiun dalam keadaan aman dan yang terakhir, Michael ada bersama mereka. Misi dinyatakan berhasil dan sebentar lagi mereka bisa pulang ke bumi. Kapten mengingatkan bahwa sampai di bumi, mereka harus bisa memastikan bahwa tidak ada seorang pun boleh mengunjungi tempat ini untuk selamanya. Detik-detik hitung mundur, terlihat entitas asing itu meniru bentuk manusia namun dalam wujud cairan. Salah satu dari mereka memegang foto Michael dan Lisa seakan ingin mempelajari manusia. Sekembalinya ke markas, para dokter dan ilmuwan memberikan pertanyaan dasar, lalu memindah tubuh para kru untuk memastikan apakah mereka yang kembali adalah orang yang sama. Look at me, sir. Oh my god. Shit, we have clearance. 52 seconds. Setelah memastikan mereka bebas dari kontaminasi, mereka diperbolehkan pulang ke rumah. Total perjalanan mereka ke Infini hanya selama 52 detik waktu bumi. Ini artinya hanya sesaat mereka pergi lalu kembali tak lama kemudian. Dan akhirnya Michael bisa memenuhi janjinya pada Lisa untuk pulang padanya dan akhirnya film pun selesai. Sebelum kita tutup videonya, seperti biasa kita akan mencoba menganalisa kejadian di film ini, terutama di balik kembali hidupnya para kru penyelamat. Dalam berkas penelitian, mineral tersebut adalah organisme asing yang mampu meniru jaringan sel manusia secara sempurna. Hal ini berarti jika organisme itu bisa meniru, mereka juga bisa menyembuhkan sel manusia yang telah rusak seperti sedia kala. Ketika mereka mendengarkan curahan hati Michael, entitas asing itu belajar memahami manusia. Sebelum akhirnya mereka memutuskan akan menyembuhkan lalu menghidupkan mereka kembali. Para kru sendiri sebenarnya menyadari bahwa mereka telah terinfeksi dan saling membunuh satu sama lain. Alasan kenapa mereka itu tidak saling menjelaskan di akhir film mungkin karena mereka ingin ending dari film ini menggantung dan para penonton bebas menebak jawabannya sendiri. Tapi bagaimana jika mereka yang hidup kembali sebenarnya adalah tiruan dari organisme asing yang menyerupai mereka secara sempurna? Tentunya umat manusia di bumi dalam ancaman serius.
Tapi kalau kita melihat detik-detik kepulangan kru penyelamat ke bumi, kita melihat entitas asing itu berkumpul sambil memandangi para kru seakan mereka ingin mengucapkan salam perpisahan. Salah satu dari mereka juga memegang foto Michael dan Lisa seolah ingin mengerti manusia. Jadi bisa disimpulkan mereka itu tidak menguasai tubuh para kru, melainkan hanya menyembuhkan agar mereka bisa kembali ke bumi. Terlepas benar atau tidaknya, tapi menurut Mimin, skenario tersebut adalah ending terbaik untuk film ini. Jadi terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.